2024 ini, sejak bulan Januari sampai nanti bulan Desember, kita belajar dari surat-surat Rasul Paulus. Surat-surat Rasul Paulus adalah surat-surat yang lebih banyak berbicara tentang penggembalaan, bagaimana Paulus melayani dan bagaimana Paulus menggembalakan, saudara. Dan kita ada di bulan Mei. Bulan Mei ini kita belajar firman Tuhan dari surat Efesus. Januari kemarin kita belajar dari surat Roma, kemudian Februari kita belajar dari surat 1 Korintus, 2 Korintus, kemudian Galatia. Nah, sekarang kita belajar dari surat Efesus. Ini surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Jadi bukan dalam keadaan yang baik, tetapi dalam keadaan di penjara ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Mengapa Efesus ini menjadi penting? Karena Efesus ini adalah pusat dari pelayanan Rasul Paulus. Ada di Asia Kecil. Kalau sekarang kita melihat peta ini, ada di sekitar kota Turki, saudara. Itu adalah kota Efesus, di mana kota ini menjadi kota pusat perdagangan dan pusat dari pelayanan Rasul Paulus. Surat Efesus ini menjadi surat yang disebut sebagai surat kembar. Jadi kalau saudara baca Bible saudara akan temukan ada surat kembar. Kembarnya adalah di surat Efesus dan di surat Kolose. Dua surat ini mirip. Karena apa? Karena di dalam surat ini menekankan tentang Kristus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuh Kristus. Surat Efesus ini kita belajar tentang who we are in Christ. Siapa kita di dalam Kristus. Dan hal yang menarik di dalam surat Efesus ini adalah doa Paulus yang spektakuler. Bukan berarti di tempat lain, di surat-surat lain Rasul Paulus itu doanya biasa-biasa atau Paulus tidak berdoa, saudara. Tetapi ditulis tentang doa Paulus yang sangat luar biasa itu di dalam surat Efesus ini. Di seluruh perjanjian baru Paulus berdoa dan doanya dikatakan ini doa yang paling berkuasa. Apa yang diminta oleh Rasul Paulus? Dia berdoa memohon hikmat. Rasul Paulus berdoa memohon pewahyuan dari Tuhan untuk mengenal Tuhan. Kenapa, saudara? Efesus ini kota yang dipenuhi dengan penyembahan berhala. Jadi mereka menyembah yang namanya Dewi Artemis. Dewi Artemis itu Dewi bulan, Dewi kesuburan. Jadi mereka berdoa supaya ketika mereka punya anak di dalam kandungan, itu anaknya terus dipelihara sampai beranak pinak, sampai terus berkembang biak menjadi orang-orang yang punya populasi yang sangat banyak pada waktu itu, dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Mereka percaya, mereka sangat percaya tentang Dewi kesuburan ini, dan mereka menyembah. Oleh karena itu Paulus berdoa memohon hikmat, memohon pewahyuan untuk bisa mengenal Tuhan. Doanya ini sama seperti doanya Raja Salomo. Salomo yang masih muda pada waktu itu berdoa minta hikmat. Bagaimana dia bisa memimpin menjadi raja bagi bangsa Israel. Doa yang berkuasa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus ini adalah dia berdoa agar bisa mengenal kasihnya. Bagaimana aku bisa mengenal betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Tuhan. Bagaimana aku mengalami kuasanya yang melampaui segala sesuatu. Bagaimana Paulus berdoa supaya dia bisa melihat kemuliaan. Siapa yang setuju dengan saya? Bahwa ketika kita berdoa, sesuatu yang ajaib sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara masih berdoa sampai hari ini? Gereja Tuhan masih berdoa, kita masih berdoa. Yang berdoa lambaikan tangan saudara. Alasan kenapa kita berdoa? Karena sampai hari ini Roh Kudus masih membantu kita untuk berdoa. Kita nggak tahu bagaimana kita berdoa, tetapi Roh Kudus akan bersyafaat buat kita dengan keluhan-keluhan yang kita nggak ngerti. Kita nggak pintar berdoa, tetapi Roh Kudus akan berdoa sehingga apa? Sehingga kuasa, keajaiban, mujizat, kedahsyatan, jawaban dari setiap doa itu terjadi tepat dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Nah, saudara,